Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Damayanti Husaini, NIM 2021-31002 dari kelas Teknik Informatika A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang basis dan dimensi. Basis. Jika V adalah sembarang ruang vektor dan S sama dengan U1, U2 sampai UN, itu merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor V, maka S dinamakan basis bagi V jika kedua syaratnya berikut ini dipenuhi. Yang pertama, S membangun V, dan yang kedua, S bebas linear. Nah, di sini ada contoh bahwa basis standar R3 ini merupakan ada vektor I, J, dan K, yang mana vektor I ini memiliki nilai 1, 0, 0, dan vektor J memiliki nilai 0, 1, 0, dan vektor K memiliki nilai 0, 0, 1. Ini kita ketahui bahwa apabila kita jadikan matriks ini sebagai atau seperti matriks identitas. Nah, apabila ini kita mencari determinannya, maka hasilnya satu, bahwa suatu itu merupakan dari basis. Nah, selanjutnya di sini ada contoh, tunjukkan bahwa himpunan S sama dengan vektor V1, vektor V2, vektor V3 dengan vektor V1 ini nilainya 1, 2, 1, vektor V2 ini nilainya 2, 9, 0, dan vektor V3 ini nilainya 3, 3, 4 adalah suatu basis untuk R3. Maka di sini kita lihat bahwa di contoh ini atau di soal ini merupakan suatu basis atau tidak dengan memenuhi dua syarat tersebut. Yang pertama ada membangun V, dan yang kedua ada bebas linear. Nah, yang pertama kita cari bangunnya dulu atau membangunnya R3 ini. Kita ambil sembarang vektor di R3, yaitu kita ambil vektor B, yang mana B1, B2, dan B3, maka vektor B ini bisa kita katakan menjadi C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 dan ditambah C3 dikali V3. Nah, B1, B2, dan B3 ini merupakan vektor dari B. Lalu kita kalikan C1 dengan V1-nya, kita masukkan nilainya yaitu 1, 2, 1, ditambah C2 nya kita masukkan nilai V2 yaitu 2, 9, 0, dan kita tambahkan yang dengan C3 dikali dengan V3 yaitu nilainya 3, 3, 4. Maka diperoleh hasilnya C1 ditambah 2C2 ditambah 3C3, 2C1 ditambah 9C2 ditambah 3C3, C1 ditambah 4C3. Ini merupakan hasil dari C1 dikali 1 yaitu C1, lalu C2 dikali 2 yaitu 2C2, selanjutnya C3 dikali 3 yaitu 3C3, dan seterusnya. Nah, kalau sudah kita ubah bentuk ini menjadi sistem persamaan, bahwa apabila determinan ini itu tidak sama dengan 0, syaratnya determinan tidak sama dengan 0. Lalu yang kedua ada bebas linear, yaitu C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah C3 dikali V3 sama dengan 0. Nah, ini kita ubah sistem persamaan linear tadi. Bedanya kalau membangun membangun V ini, dia sama dengan
vektor B apabila bebas linier ini sama dengan 0. Bedanya di situ. Nah, jadinya C1 ditambah 2C2 ditambah 3C3 sama dengan 0, 2C1 ditambah 9C2 ditambah 3C3 sama dengan 0, dan yang terakhir C1 ditambah 4C3 sama dengan 0. Nah, untuk bebas linier juga syaratnya untuk determinannya tidak sama dengan 0. Maka di sini kita ketahui bahwa A sama dengan 123, 293, 104 ini merupakan dari sistem persamaan linier yang dari bebas linier sama membangun R3, yaitu determinannya kita cari dengan menggunakan metode Sarus. Berarti kita masukkan 123, 293, 104, kita beri garis untuk pemisah, lalu masukkan kolom 1 dan kolom 2, yaitu 121 dan 290. Nah, maka kita kalikan, yaitu 194 hasilnya 36 ditambah 2 dikali 3 dikali 1 hasilnya 6, ditambah 3 dikali 2 dikali 0 hasilnya 0. Lalu yang kiri itu merupakan dikurang atau minus. 3 dikali 9 dikali 1 minus 27, 1 dikali 3 dikali 0 hasilnya 0, berarti ini 0, dan 2 dikali 2 dikali 4 hasilnya min 16, berarti 42 dikurang 43 yaitu min 1. Nah, untuk determinan A itu kan tidak sama dengan 0, maka S ini atau V1, V2 dan V3 ini merupakan basis atau dia bisa membangun R3 dan dia merupakan bebas linier. Selanjutnya ada dimensi, bahwa dimensi itu merupakan sebuah ruang vektor dikatakan berdimensi berhingga jika ruang vektor V ini mengandung sebuah himpunan berhingga vektor S yang mana U1, U2 dan sampai UN itu membentuk basis. Dimensi sebuah ruang vektor V yang berdimensi berhingga didefinisikan sebagai banyaknya vektor pada basis V. Di sini ada contoh, misalkan B sama dengan IJK dengan ketentuan bahwa I merupakan nilainya 1, 0, 0, J nilainya 0, 1, 0, dan K nilainya 0, 0, 1. B adalah basis baku untuk R3 karena banyaknya vektor yang membentuk basis adalah 3, maka L3 ini berdimensi 3. Lalu contoh selanjutnya ada misalkan S sama dengan U1, U2, U3 di mana U1 merupakan nilainya 122, U2 yaitu 212 dan U3 nilainya 133. Apakah S ini basis untuk R3? Jawab, kita misalkan bahwa X sama dengan X1, X2, dan X3, vektor di R3 berbentuk kombinasi linier, yaitu K1 dikali U1 ditambah K2 dikali U2 ditambah K3 dikali U3 sama dengan X. Kita masukkan K1 dikali U1 yaitu 122 ditambah K2 nilainya ini 212, U2 nya ini 212, dan ditambah K3 nilai U3 nya ini 133. Lalu sama dengan X nya ini yaitu X1, X2, dan X3. Dari kesamaan vektor dihasilkan sistem persamaan liniernya, yaitu K1 ditambah 2K2 ditambah K3 sama dengan X1, 2K1 ditambah K2 ditambah 3K3 sama dengan X2, dan 2K1 ditambah 2K2 ditambah 3K3 sama dengan X3. Maka membentuk matriksnya seperti ini, yaitu 121, 213, dan 223.
diperoleh determinannya ini minus 1. Jadi karena solusi sistem persamaan linearnya ini adalah tunggal, jadi S merupakan basis untuk R3. Selanjutnya ada ruang hasil kali dalam. Sebuah hasil kali dalam atau inner product pada ruang vektor real V adalah fungsi yang mengasosiasikan bilangan real atau U dan V dengan masing-masing pasangan vektor U dan V pada V sedemikian rupa sehingga aksioma-aksioma berikut ini. Yang pertama ada U dan V apabila dikalikan maka V dan U. Aksioma simetrik ini merupakan aksioma simetrik. Yang kedua ada aksioma penambahan, yaitu apabila U ditambah V, W maka hasilnya U dikali W ditambah V dikali W. Yang ketiga KU, V maka hasilnya K dikali U dan V. Ini merupakan aksioma kehomogenan. Yang keempat ada U dan U apabila lebih besar sama dengan 0 dan U, U itu sama dengan 0, maka ini bisa dikatakan bahwa U ini sama dengan 0 atau aksioma kepositifan. Selanjutnya ada basis ortonormal, yaitu sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam dikatakan ortogonal jika semua pasangan vektor-vektor yang berada dalam himpunan tersebut ortogonal. Sebuah himpunan ortogonal yang setiap vektornya panjangnya 1 ini disebut dengan ortonormal. Kita contohkan bahwa S sama dengan U1, U2, dan U3 dengan U1 nilainya 1, 2, 1, U2 nilainya 1, min 1, 1, dan U3 nilainya 1, 0, dan min 1. Himpunan S adalah ortogonal pada R3 karena apabila U1 dikalikan dengan U2 sama dengan U1 dikalikan dengan U3 sama dengan U2 dikalikan dengan U3 ini hasilnya 0. Maka dengan catatan jika S sama dengan U1, U2 sampai UN ini adalah basis ortonormal untuk sebuah ruang hasil kali dalam V, dan jika X sembarang vektor di V maka ini hasilnya yaitu X sama dengan X dikali X, U dikali U1 X U1 dikali U1 ditambah X dikali X, U2 dikali U2 ditambah sampai X, UN dikali UN. Yang kedua, misalkan V ruang hasil kali dalam dan U1, U2 sampai UN itu merupakan himpunan ortonormal. Jika W ruang yang dibangun oleh U1, U2 sampai UN, maka setiap vektor X dalam V dapat dinyatakan dengan X sama dengan V ditambah W, di mana V ini sama dengan V, U1 dikali U1 ditambah V, U2 dikali U2 sampai kita tambahkan dengan V, UN dikali UN. Jadi istilah ortogonal ini sebenarnya hanya mempertegas bahwa proyeksi yang dilakukan ini haruslah membentuk hubungan tegak lurus antara ujung vektor yang diproyeksikan dengan ujung vektor hasil proyeksinya. Selanjutnya ada proses Gram-Schmidt, yaitu setiap ruang hasil kali dalam berdimensi bertingkat 0 ini merupakan mempunyai sebuah basis ortonormal. Misalkan S sama dengan U1, U2 sampai UN, basis untuk ruang hasil kali dalam V. Algoritma untuk menentukan ortonormal dari B sama dengan V1, V2 sampai Vn. Untuk V adalah rumusnya ini ada langkah 1, langkah 2, langkah 3 sampai langkah 4. Bahwa langkah 1 kita ambil V1 sama dengan U1 dibagi dengan
panjang dari U1. Lalu yang langkah kedua itu V2 dengan rumus V2 sama dengan U2 dikurang U2, V1 dikali V1 dibagi panjang dari U2 dikurang U2 dikali V1 dikali V1. Lalu langkah yang ketiganya hitung V3 dengan rumus V3 sama dengan U3 dikurang U3 dikali V1 dikali V1 dikurang U3 dikali V2 dikali V2 dibagi dengan panjang dari U3 dikurang U3 dikali V1 dikali V1 dikurang U3 dikali V2 dikali V2. Nah, lalu yang untuk langkah keempatnya itu dengan rumus UK dikurang UK, V1 dikali V1 dikurang UK, V2 dikali V2 dikurang sampai dengan UK, VK dikurang 1 dikali VK dikurang 1. Lalu dibagi dengan panjang dari UK dikurang UK, V1 dikali V1 dikurang UK, V2 dikali V2 sampai dengan dikurang UK, VK dikurang 1 dikali VK kurang 1. Lalu ada contoh soal, misalkan S sama dengan U1, U2, dan U3, basis untuk R3 dengan U1, 1, 0, 1, U2 yaitu 1, 1, min 1, dan U3, min 2, 1, dan 2. Carilah basis ortonormal B sama dengan V1, V2, V3 untuk di R3. Jawab. Langkah pertamanya kita ambil V1 nya yaitu U1 dibagi dengan panjangnya U1, bahwa U1 ini merupakan nilainya 1, 0, 1 dibagi dengan akar 2. Nah, akar 2 ini diperoleh dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan hasilnya 2, lalu kita akarkan yaitu menjadi akar 2. Lalu hasilnya menjadi 1 per akar 2, 0 dan 1 per akar 2. Lalu langkah yang keduanya yaitu ada V2 yang mana X2 per panjang dari X2, bahwa rumusnya ini U2 dikurang U2, V1 dikali V1. Kita cari dulu U2, V1 nya yaitu dengan nilai 1, 1, min 1 dikali dengan 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2. Apabila kita kalikan, ini hasilnya menjadi 0. Lalu kita masukkan U2, V1 dikali dengan V1, yaitu bahwa U2 V1 nya ini ya 0 dan V1 nya ini 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2. Maka apabila kita kalikan, ini semua hasilnya adalah 0. Jadi untuk X2 ini kan sama dengan U2, berarti V2 sama dengan X2 per panjang dari X2, maka hasilnya 1, 1 per akar 3. Akar 3 ini diperoleh dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat min 1 kuadrat, maka diperoleh hasilnya 3 yaitu akar 3. Maka hasil dari V2 yaitu 1 per akar 3, 1 per akar 3, min 1 per akar 3. Lalu untuk langkah yang ketiga, ya ini berarti V3 sama dengan X3 per panjang dari X3, dengan catatan bahwa X3 ini merupakan U3 dikurang U3, V1 dikali V1 dikurang U3, V2 dikali V2. Maka untuk yang pertama kita cari U3 dikali U3, V1 nya, min 2, 1 dan 2 ini merupakan nilai U3, dan yang V1 nya ini 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2, hasilnya yaitu 0. Lalu
U3 dikali V1, U3, V1 dikali dengan V1, maka U3, V1 nya ini 0, dan V1 nya 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2. Maka apabila dikalikan ini maka hasilnya 0. Selanjutnya U3 V2 yaitu min 1,2 dikalikan dengan V2 nya ini 1 per akar 3, 1 per akar 3, min 1 per akar 3, maka hasilnya min 3 per akar 3. Selanjutnya U3, V2 dikalikan dengan V2 yaitu min 3 per akar 3 dikali dengan 1 per akar 3, 1 per akar 3, min 1 per akar 3, maka hasilnya min 1, dan 1. Jadi U3 dikurang U3 kali V1 dikali V1 dikurang U3 V2 dikali V2, maka kita masukkan nilainya aja dari semua yang sudah kita cari, yaitu U3 nya min 2, 1, dan 2. U3 V1 dikali V1 yaitu 0, dan dikurang U3 V2 dikali V2 min 1, dan 1. Jadi min 2, 1, 2 ini kita tambah karena ini minus, ketemu minus plus, minus ketemu minus plus, minus ketemu plus minus. Jadi hasilnya min 1, 2, dan 1. Jadi untuk V3 ini nilainya X3 per panjang dari X3, berarti X3 nya ini min 1, 2, 6, min 1, 2, 1, dan panjang dari X3 nya ini akar 6, karena min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, maka hasilnya 6, jadi akar 6, sehingga diperoleh hasilnya untuk V3 yaitu min 1 per akar 6, 2 per akar 6, 1 per akar 6. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kekeliruannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.